Ustadz, saya adalah seorang praktisi. Sama, saya juga praktisi. Praktis, setelah ceramah, pulang. Masya Allah. Praktisi ceramah, antum praktisi hukum, macam-macam. Bahkan salah satu dari pendiri BMT, Alhamdulillah. Sekarang bersama teman-teman sudah lumayan besar, Alhamdulillah. Dan dipandang oleh masyarakat. Harus dipandang, kalau nggak dipandang nggak kelihatan. Tapi ketika sudah besar seperti ini, malah saya ingin keluar karena dengan berbagai pertanyaan tentang riba. Itu biasa Pak, Ibu, teman-teman. Kalau kecil, ujiannya kecil. Kalau besar, ujiannya dia besar. Dan Allah itu nggak mungkin menguji yang kecil dengan ujian besar, mustahil. Kalau antum masih kecil, iman kecil, ya keadaan keimanan masih lemah, maka akan diuji dengan yang ringan supaya menaikkan ke keadaan yang lebih baik lagi. Antum jarang ke masjid, mulai ke masjid dikasih hujan yang ringan. Supaya menguatkan, kalau sudah hujan gerimis mau ke masjid, kasih hujan deras. Hujan deras sudah ke masjid, kasih kilat. Kalau dengan semua itu ke masjid, makin kuat iman antum. Biasa itu. Belum pernah tahajud, bangun malam. Kasih hujan ringan-ringan, alarmnya nggak muncul. Nanti setelah kuat, nah muncul lagi bola saat bersamaan. Setelah tidak kuat lagi, muncul lagi kasih aktivitas yang membuat antum disandingkan tahajud atau misalnya mengerjakan aktivitas itu. Ini pun demikian. Antum bangun BMT, kecil-kecil. Kalau modal masih kecil, yang terlibat sedikit. Itu. Ya, asetnya masih sedikit. Garapan masih sedikit. Nanti begitu mulai banyak, bank-bank konvensional mulai melirik. Tawarin modal. Ya. Orang-orang mulai terlibat. Setan mulai masuk di situ. Apa di antara masuknya? Masuk dulu di antara antum semua. Quran surah 5. Ayat 90 sampai dengan ayat 91 ya. Awas. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul a'adawata wal baghdha. Setan itu senangnya menanamkan permusuhan dan saling sifat marah-marahan. Maka mulai rebutan aset. Mulai mengklaim, ini yang paling punya jasa. Ini yang paling punya ini itu. Akhirnya masuk tawaran dari orang lain. Seperti membuat ramalan-ramalan dunia. Hayalan-hayalan tingkat tinggi dunia. Kasih modal ini, kasih itu. Tapi dengan cara yang salah. Setan nanamkan keributan di dalam. Sekaligus membawa seperti hayalan dari luar masuk ke dalam. Maka yang seperti itu teman-teman sekalian. Pertama, kalau ingin membangun nilai keislaman, samakan visi dulu. Samakan visi. Duduk bareng-bareng. Sama nih antum masjid. Sama, saya nggak akan jauh-jauh ke BMT. Masjid itu, masjid. Kalau awal-awal bangun, itu dalam nilai fikihnya nggak akan muncul banyak keributan. Semua satu visi. Nanti setelah jadi masjidnya, baru setan masuk. Dibuat ribut. Dan hebatnya yang dibuat ribut bukan jamaahnya, DKM-nya dulu. Ya percaya silakan. Hampir setiap menemukan masjid, pasti senantiasa ada perbedaan yang menjurus pada perselisihan. Yang paling aneh, rebutan masjid. Masya Allah. Katanya rumah Allah. Kok rumah Allah direbut? Silakan cek. Ada itu. Makanya kalau masjid belum jadi, kita kompak sama-sama. Setelah masjid jadi, bukan bikin program dulu. Yang ada adalah kumpul. Para pengurus masjid, donaturnya, segalanya. Keluarkanlah ajaran fikih masjid. Apa di antara ajaran pertama fikih masjid? Semua masjid yang sudah jadi disebutkan oleh Al-Quran menggunakan pemiliknya. Umumnya kalimatnya masajidallah. Quran surah kedua ayat 114. Wa man azlamu mimman man'a masajidallah. Quran surah 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Masajidallah, masjid-masjidnya Allah. Yang punya Allah. Yang punya bukan yang paling banyak uangnya. Yang punya bukan yang paling besar tenaganya. Yang punya bukan yang paling kuat pengaruh kedudukannya. Yang punya Allah. Karena yang punya Allah, maka hukum Allah diikuti. Antum punya rumah, yang bikin aturan antum. Masa saya datang ke rumah antum mengatakan, Pak, tolong Pak, ini kursi nggak bagus. Taruhnya di kamar mandi aja Pak. Kamar yang ini ganti Pak, jangan jadi kamar, jadikan toilet. Gak mungkin. Antum datang ke rumah Allah, aturan yang berlaku aturan Allah. Masuk rumah antum, duduk. Masuk rumah Allah, sholat 2 rakaat baru duduk. Masuk rumah antum, silahkan kerjakan yang sesuai antum inginkan. Masuk rumah Allah, keinginan Allah diikuti. Makanya kalau antum ingin kompak seperti bikin BMT tadi, duduk, pelajari aturan Allahnya. Setelah itu keluarkan, ini setan ini akan masuk lewat tantangan begini. Godaannya akan masuk lewat ini. Bikin tarbiyah. Kalau sudah kuat, maka setiap akan muncul tantangan di masa depan, antum sudah siap menghadapinya. Ya. Nah, yang kedua, antum yang bangun, antum yang jaga. Jadi kalau di rumah antum ada yang kotor, antum jangan tinggalkan kotorannya, bersihkan. Duduklah kemudian berdakwah dengan cara yang lembut. Maka saya kurang sepakat kalau antum harus keluar di situ. Kalau bisa, antum dakwahi. Dengan cara yang lembut, yang baik. Angkat kembali visi misinya. Angkat kembali janji Allah, kebaikan, menghindari riba dan sebagainya. Dengan itu insya Allah, Allah akan berikan petunjuk pada kebaikan-kebaikan. Jazakumullah khair.